Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Syaliman. Saya merupakan dosen program studi Teknik Informatika pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Kalteng Riau dengan NIDN 1021069203. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen. Selayaknya dosen pada umumnya, saya diberikan beban untuk mengampu beberapa mata kuliah pada beberapa program studi yang ada di Politeknik Kalteng Riau. Di antaranya, program studi Teknik Informatika, program studi Sistem Informasi, program studi Teknik Rekayasa Komputer, dan program studi Teknik Rekayasa Sistem Elektronika. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya teori algoritma dan pemrograman, teori dan praktikum basis data dasar, teori dan praktikum data mining, workshop basis data lanjut, bengkel pemrograman web lanjut, bengkel pemrograman web 1, konsep teknologi dan informasi, workshop basis data dasar, dan bengkel pemrograman web. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai mata kuliah praktikum basis data dasar, di mana metode yang saya gunakan dalam pemaparan mata kuliah ini adalah dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah outline pemaparan dari mata kuliah praktikum basis data dasar ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Selanjutnya, akan saya paparkan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK. Kemudian saya akan memaparkan juga mengenai sistem pembelajaran atau model perkuliahan, dilanjutkan dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian atau teknik indikator penilaian, dan terakhir izinkan saya untuk menampilkan rekaman proses pembelajaran dari mata kuliah ini sewaktu di kelas. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Informatika yang dilaksanakan pada semester 1 tanpa mata kuliah prasyarat. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS dengan durasi pembelajaran selama 170 menit per pertemuan per minggunya. Berikut ini merupakan deskripsi mengenai mata kuliah praktikum basis data dasar ini. Pada mata kuliah ini akan memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain entity relational diagram atau biasa disingkat dengan ERD pada berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberikan kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi utuh lengkap dengan beserta basis datanya dengan menggunakan query atau biasa disebut dengan structure query language atau disingkat dengan SQL yang tepat dan benar. Adapun beberapa capaian mata kuliah praktikum basis data dasar ini yang harus dimiliki mahasiswa antara lain. 1. Mahasiswa diharapkan mampu merancang basis data dengan konsep entity relational diagram. 2. Mahasiswa diharapkan mampu merancang basis data dengan menggunakan entity relational diagram model klasik. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang basis data dengan menggunakan entity relational model modern. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mentransformasikan entity relational diagram ke dalam bentuk design table. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan query definition language atau DDL untuk mendefinisikan objek-objek basis data. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan query manipulation language atau disingkat dengan DML untuk melakukan manipulasi pada objek-objek basis data. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan query select pada satu table. Yang kedelapan, mahasiswa mampu dan menerapkan query lebih dari satu table. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menggunakan nested query. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan dan menggunakan operator agregat yang benar dan tepat sesuai dengan studi kasus atau sesuai dengan permasalahan yang ada. Untuk mencapai hal-hal tersebut, maka disusunlah materi-materi sedemikian rupa pada mata kuliah praktikum basis data dasar ini. Adapun materi-materi tersebut diantaranya 1. Pengenalan basis data dasar dan tools yang akan digunakan. Yang kedua, proses bisnis dan transaksi. Yang ketiga, cardinality ratio dan participation constraint. Yang keempat, entity relational diagram, chain notation. Yang kelima, entity relational diagram,
modern atau crossfoot atau Berker notation. Yang keenam, transformasi ERD to table. Dan yang ketujuh, materi mengenai data definition language. Yang kedelapan, data manipulation language atau disingkat dengan DML. Query select. Materi ini diberikan dengan harapan mahasiswa mampu melakukan query select pada satu table. Subquery. Materi ini diberikan agar mahasiswa mampu melakukan query dengan menggunakan nested query yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Aggregate function dan group by. Materi ini diberikan agar mahasiswa mampu menggunakan fungsi agregat dan group by yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Saat perkuliahan dimulai, pertama kali akan dibuka dengan melakukan review dari materi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, penyampaian materi hari ini yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi atau latihan terkait materi yang sudah disampaikan. Setelah itu, dilakukan sesi latihan dan tugas mandiri dengan tujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa. Selanjutnya, untuk membuat kuliah tetap kondusif, maka pada pertemuan awal biasanya dilakukan pembahasan dan kesepakatan mengenai kontrak kuliah. Materi pertemuan dari mata kuliah ini dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertemuan pertama itu bakal membahas mengenai perkenalan, kontrak belajar, dan pengantar praktikum basis data dasar. Di pertemuan kedua akan dilanjutkan mengenai topik pembahasan mengenai proses bisnis dan transaksi. Di pertemuan ketiga, pengenalan dan perancangan entity relational diagram. Di pertemuan keempat bakal membahas mengenai konsep dasar basis data dan chain notation atau ERD model klasik. Yang bakal dibahas antara lain adalah entity dan entity set, atribut, relasional, dan relation set. Kemudian di pertemuan kelima masih melanjutkan materi di pertemuan keempat, di mana entity dan entity setnya bakal lebih dijelaskan lebih detail, kemudian atributnya juga bakal dijelaskan lebih detail kembali. Adapun subtopik yang bakal dibahas antara lain strong dan weak entity, identifier atribut, composite atribut, multi-value atribut, dan jenis-jenis atribut lainnya. Kemudian jenis relasi ada unary, binary, dan jenis-jenis lainnya juga, serta cardinality dan participation constraint. Akan dibahas juga mengenai one-to-one, one-to-many, many-to-many, dan participation constraint mandatory, adapun yang opsional. Di pertemuan ke-6 bakal membahas mengenai entity relational diagram model modern dengan menggunakan notasi crossfoot ataupun Berker notation. Dan dilakukan juga pertransformasian di mana dari model ERD ke dalam model table. Di pertemuan ke-7 kita bakal melakukan latihan mengenai topik-topik dan materi-materi yang telah diberikan dari pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan ke-8 akan melaksanakan UTS. Pertemuan ke-9, pertemuan yang ini dilakukan setelah UTS, ini bakal fokus kepada implementasi dari perancangan yang telah dilakukan sebelum UTS. Nah, di pertemuan ke-9, kita bakal membahas tentang data definition language atau query ya untuk melakukan implementasi terhadap rancangan database yang telah dilakukan. Adapun topik-topik subtopik pembahasannya antara lain adalah create, alter, drop ya dan sebagainya. Kemudian di pertemuan ke-10 kita bakal membahas data manipulation language yang dibahas antara lain query insert, update, dan query delete. Di pertemuan ke-11 kita bakal membahas query select untuk single table dan multi table. Di mana multi table mungkin kita bakal menggunakan join, left join, right join, dan sebagainya. Di pertemuan ke-12 kita bakal membahas subquery atau nested query disertai dengan sedikit contoh dengan fungsi agregatnya atau aggregate functionnya. Di pertemuan ke-13 kita bakal masuk ke latihan. Pertemuan ke-14 itu adalah penyelesaian studi kasus atau fokusnya adalah merancang basis data dari studi kasus yang telah ada. Di pertemuan ke-15 penyelesaian studi kasus yaitu fokus kepada pengimplementasian basis datanya. Dan di pertemuan ke-16 itu bakal dilaksanakan UAS atau presentasi. Adapun bobot penilaian yang biasanya saya tawarkan di awal pertemuan kepada mahasiswa terdiri daripada nilai harian yang bobotnya adalah 50%, nilai UTS adalah 25%, dan nilai UAS dengan bobot 25%. UTS dilaksanakan dengan memberikan soal berupa studi kasus, di mana mahasiswa nantinya akan menganalisa serta merancang basis data yang dibutuhkan pada studi kasus tersebut. Sedangkan untuk UAS, mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok dengan maksimal 3 anggota kelompok. Selanjutnya, setiap kelompok mencari dan menentukan studi kasusnya masing-masing, di mana berdasarkan studi kasus tersebut akan dianalisis, dirancang, serta diimplementasikan basis data yang dibutuhkan.
Selanjutnya, kelompok wajib membuat laporan dan melakukan presentasi di depan kelas. Berikut izinkan saya untuk menampilkan rekaman proses pembelajaran dari mata kuliah praktikum basis data dasar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah praktikum basis data dasar. Di hari ini kita masuk ke materi yang selanjutnya atau materi di pertemuan kita yang ke-10, yaitu mengenai Data Manipulation Language atau disingkat dengan DML. Ya. Nah, sebelumnya materi kita adalah berkaitan dengan Data Definition Language atau disingkat dengan DDL. Create, kemudian alter, ya, kemudian truncat dan lain-lainnya. Nah, kira-kira create ini fungsinya untuk apa? Oke, Charles dulu deh. Oke, membuat objek-objek database ya. Jadi bukan hanya sekedar database-nya atau skema database-nya, tapi juga tabelnya juga ya. Kemudian alter digunakan untuk apa? Alter, oke, ya. Ya, alter digunakan untuk merubah struktur objek basis datanya gitu ya. Nah, yang paling gampang dari semuanya nih, truncat biasanya untuk apa nih? Ya, boleh Rian Albert. Ya, mengosongkan isi table ya. Nah, jadi sepertinya semuanya bisa ya. Nah, DML ini atau Data Manipulation Language ini digunakan untuk melakukan manipulasi ya ke dalam objek database-nya. Nah, di sini dibilang ya, termasuk ke dalam database-nya ya, salah satunya adalah memasukkan data ya ke dalam tabelnya, kemudian mengambil data dan menghapus data dari table tersebut. Kalau di DDL kita hanya membuat objeknya saja, kita hanya membuat table-tablenya saja dengan kolom-kolomnya. Nah, di DML itu kita menambahkan barisnya atau row-nya. Ya, jadi secara tidak langsung yang kita ketahui kemarin bahwa baris atau row itu adalah data yang kita punya. Ya, di mana satu data itu diwakili dengan satu row. Ya. Nah, untuk memasukkan datanya ke dalam table yang sudah kita bikin, ya, kita perlu menggunakan query DML ini. Yang pertama, ya, query nomor 1. Nah, itu insert. Insert digunakan untuk menghapus, untuk menambahkan atau memasukkan atau menginputkan ya data ke dalam tabelnya. Format insertnya seperti ini, ya, insert into nama table. Ya, jadi ada nama tabelnya. Kemudian kolom 1, kemudian kolom 2 dan kolom-kolom seterusnya. Nah, baru values ya, nilai. Nah, kemudian nilai untuk kolom 1, kemudian nilai untuk kolom 2 ya, dan nilai untuk kolom-kolom seterusnya. Ya, paham ya? Nah, contohnya seperti ini. Insert into table 1. Kemudian kolom A, kolom B. Artinya, ya, kalau saya membahasakannya, ya, masukkanlah sebuah data ke dalam table 1 ya, ke dalam kolom A dan kolom B, di mana nilai untuk kolom A-nya adalah 1, 2, 3. Ya, nilai untuk kolom B-nya adalah baris 1 ya. Nilai untuk kolom B-nya adalah baris 1. Nah, jadi kalau kita balik misalnya ya, insert into table 1, kolom B, kolom A, values. Ya. Kemudian 1, 2, 3, baris 1. Nah, itu artinya kita bakal memasukkan data untuk kolom B dulu ya, kemudian baru kolom A. Ya, di mana kolom B nilainya 1, 2, 3, kolom A nilainya baris 1 gitu ya. Jadi paham ya? Jadi nama kolom yang mana yang kita sebutkan, nah maka urutan nilainya mengikuti nama kolom tersebut. Ya. Nah, kalau ada 10 kolom Pak ya, sebutin nama kolomnya satu-satu. Ya, harus berurutan ya, seperti yang tadi, tidak harus berurutan gitu ya. Tapi pastikan values-nya ini mengikuti nama kolom yang kita sebutkan. Paham ya? Nah, ini format yang pertama. Ada format yang kedua, ada. Ya, format kedua kita tidak perlu menyebutkan nama kolomnya. Ya, kita tidak perlu menyebutkan nama kolomnya, jadi langsung aja insert into nama table, kemudian langsung values, langsung urutan nilainya. Nah, pertanyaannya, ya, jika kita tidak menyebutkan nama kolomnya, maka nilai-nilai ini ya, akan dimasukkan ke kolom yang mana saja? Ya, sesuai dengan urutan, ya, urutan kolom dari tabelnya. Ya, nah, jadi nilai ini bakal diinputkan sesuai dengan urutan kolom dari tabelnya. Ya, seandainya di tabelnya itu kolom A duluan, maka nilai yang di sini adalah untuk kolom A. Ya.
Nah, begitu seterusnya. Ya, jadi itu format yang kedua. Nah, setiap format ada keuntungan dan ada kelemahan masing-masing. Ya, format yang pertama ini kamu spesifik menyebutkan nama kolomnya dan nilainya. Ya, seandainya kamu punya kolom yang sifatnya adalah opsional, ya, artinya tidak perlu nilainya diinputkan, ya, atau nilainya itu bisa diinputkan bisa tidak, maka bakal lebih efisien kita menggunakan format yang pertama. Ya, misalnya kita ada kolom C, ya kolom C nggak perlu diinputkan misalnya. Ya misalnya kalau di data mahasiswa kolom C itu ya contohnya adalah nomor handphone, kan nggak wajib biasanya, ya. Nah jadi kita nggak perlu menyebutkan nama kolomnya. Nah tapi seandainya kita sebutkan, ya nama kolomnya, ya kita harus sebutkan value-nya apa. Ya. Nah kalau kita tidak menyebutkan nama kolomnya, artinya kita bakal menginsertkan atau memasukkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan urutan kolomnya, ya. Nah, format yang kedua memang lebih ringkas, ya, karena kita nggak perlu sebut nama kolomnya, tapi kita harus tahu urutan kolomnya. Nah, kemudian select, ya. Select digunakan untuk menampilkan data dari tabel tersebut, ya. Formatnya seperti ini, select bintang. Bintang ini menunjukkan ambillah seluruh kolomnya atau tampilkan seluruh kolomnya, ya, dari nama tabelnya. Kemudian where dengan kondisinya, ya, dan order by nama kolom. Nah, ini nanti bakal dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kalau kita hanya mungkin sampai di sini saja untuk tahap ini, ya, select bintang from nama table aja. Contohnya ini, select bintang from table 1. Ya. Nah, jadi dia akan mengambil atau menampilkan seluruh data, ya, seluruh data, ya, yaitu seluruh datanya artinya kalau dia bintang seluruh kolom juga, ya. Artinya tampilkanlah seluruh kolom, ya, dari table 1, ya, dari seluruh data yang dimilikinya. Nah, kita masuk ke update, ya, di mana update digunakan, ya, untuk merubah nilai dari suatu kolom. Ya. Nah, query-nya atau formatnya, ya, update nama table, kemudian set, selanjutnya nama kolomnya, ya, kemudian nilai baru untuk kolom tersebut. Nah, di sini ada where, ada kondisinya, ya. Kondisinya, ya, biasanya yang menjadi kolom rujukan, ini kolom, ya, yang menjadi kolom rujukannya adalah kolom key, ya, atau kolom primary key. Nah, kemudian nilai primary key-nya. Kenapa butuh ini? Ya, karena kalau tidak ada rujukannya, maka seluruh nilai dari kolom tersebut bakal berubah. Kalau kamu punya 10 baris data, ya, kamu nggak gunakan where nih, ya, nggak ada petunjuk kolomnya gitu. Nah, maka 10-10-nya itu di kolom yang kamu set nilai barunya bakal berubah. Ya. Nah, tapi gimana Pak? Kami pakai kolom, ya, yang bukan primary key, ya. Kolom yang bukan primary key, ingat, ya, itu bisa saja memiliki nilai yang sama dengan kolom dengan baris lainnya, ya. Jadi kolom yang bukan primary key bisa saja bernilai sama dengan baris lainnya. Contohnya, ya, kalau kita jadikan kolom ini adalah nama, ya, saya misalnya ini pengen merubah gitu, ya, merubah status Wanda yang dari mahasiswa aktif, dari mahasiswa tidak aktif menjadi aktif gitu. Nah, saya jadikan rujukan nama kolomnya adalah kolom nama, ya. Saya rubah misalnya statusnya adalah status, ya, aktif where Wanda sama dengan where nama mahasiswa sama dengan Wanda. Nah, artinya seluruh nama siswa yang namanya adalah Wanda statusnya bakal berubah menjadi aktif. Padahal saya pengennya Wanda yang di kelas ini aja yang statusnya berubah jadi aktif. Nah, makanya biasanya penunjukan update ini, ya, kolom yang dijadikan referensi adalah kolom primary key. Ya, kalau nggak ada primary key-nya gimana Pak? Ya, biasanya gabungan dari beberapa key. Ya, bisa jadi dua kolom digabungkan. Kalau dua kolom itu dipastikan unik, ya, yang dijadikan rujukan. Jadi tambah lagi operator AND di sini. Ya. Nah, adapun contohnya seperti ini. Update table 1, set kolom B, baris 1, kolom 1, where kolom A sama dengan 1, 2, 3. Nah, kira-kira ini maksudnya apa? Oke, yep, Raymond? Kalau update table 1 ini kita mengupdate di kolom A di mana di angkanya ada 23. Oke. Jadi kita kalau set kolom B-nya itu dari baris 1, kolom 1. Oke, baris 1, kolom 1. Dari table yang mana? Dari table B. Dari table B? Dari table 1. Oke, ya. Benar ya? Nah, jadi cara Raymond memahaminya, ya, kita bakal mengupdate, ya, baris yang kolom A-nya nilainya 1, 2, 3 gitu, ya.
Nah, yang diubah adalah nilai dari kolom B-nya. Yang mana nilainya itu dirubah jadi baris 1 kolom 1. Ya. Nah, dia nggak perlu tahu nilai sebelumnya apa, nggak perlu tahu di sini. Yang penting ini adalah nilai yang baru gitu ya. Nilai yang barunya adalah baris 1 kolom 1. Ya. Nah, jadi dari tabel 1 ya bakal dirubah tuh. Ya, nilai pada kolom B-nya. Ya, di mana nilai kolom A-nya ya rujukannya adalah nilainya 1 2 3. Ya, berarti nanti yang berubah hanya kolom A yang bernilai 1 2 3. Nah, di mana kita ketahui sini kolom A adalah primary key. Maka biasanya berubah hanya satu baris saja. Ya. Nah, gimana Pak kalau saya pengen rubah 2 kolom? Ya tinggal sebut aja nama kolomnya lagi ya. Kolom B sama dengan value untuk nilai kolom B, ya kemudian kolom C nilai untuk value baru ya untuk kolom C-nya. Ya, jadi tambahin koma di sini. Ya. Kalau ada 10 kolom yang pengen dirubah ya sebutin satu-satu nilai barunya. Ya, dari kolom tersebut. Yang terakhir dari DML ini ya atau data manipulation language ini adalah menghapus. Formatnya seperti ini, delete from nama table ya, where. Nah, tetap ada rujukannya karena balik lagi kalau tidak ada rujukannya maka dia bakal menghapus satu data seluruhnya yang nilai kolomnya sama. Ya. Yang nilai dari kolom tiap barisnya itu sama. Ya. Nah, kalau saya contohkan tadi misalnya delete from kemudian mahasiswa where gitu ya, nama sama dengan Wanda, maka seluruh mahasiswa yang namanya Wanda bakal hilang tuh dari tabelnya. Ya. Dari data pada tabelnya gitu. Nah, padahal kita cuma pengen menghapus Wanda mungkin yang dari kelas lain ya, yang nggak jadi masuk di kampus kita gitu. Nah, jadi kurang lebih contohnya gini ya. Delete from table 1 ya. Selanjutnya where kolom A tadi merupakan primary key sama dengan 1 2 3. Ya, maka dia hanya menghapus kolom A yang nilainya 1 2 3. Ya, nah, sekarang kita masuk ke dalam latihan praktikumnya. Ya. Nah, kamu boleh cobakan dulu query yang pertama ya, yang insert into table 1 kolom B, kolom A, values ya, baris 2, kemudian 1 2 3 4. Kira-kira hasil outputnya apa? Yep, Charles. Di kolom A saya tambah nilai 124. Oke. Tambah namanya baris 2 dan kolom. Oke. Baris 2 kolom 2 ya. Baris 2 kolom 2. Oke, benar. Di sini padahal kita sebutnya awalnya adalah kolom B gitu ya. Kemudian kolom A. Nah, tapi di tampilan kita atau di table kita itu tetap kolom A yang didahulukan ya, karena struktur dari tabelnya kolom A duluan gitu. Nah, jadi di sini bukanlah merubah nama kolomnya atau bukanlah merubah urutan kolomnya. Kita di sini hanya menyebut urutan kolom saat menginputkan aja. Ya. Nah, jadi kolom B nilainya baris 2 kolom 2, kolom A nilainya adalah 1 2 4. Oke ya. Nah, untuk memunculkannya kamu menggunakan perintah nomor 2 kan ya? Select bintang from table gitu ya. Nah, ini tahu. Nah, kalau nomor 3 ini siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira outputnya apa? Di atas ya? Outputnya nanti itu di kolom A akan ada angka 125, sedangkan di Oke. tabel jadi kosong Pak, karena nggak diinsertkan. Oke, karena nggak diinsertkan. Bisa terrecord query-nya? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena kan tidak didefinisikan di awal ada kolom B. Oke, ya. Karena kolom B-nya bukan mandatory, bukan wajib diisi gitu ya. Jadi kolom B-nya boleh dikosongkan di sini. Kira-kira apa isi nilai dari kolom B? Kosong. Kosong itu yang gimana tuh? Apa? 0, iya benar ya. Nilainya adalah 0. Silahkan dicoba dulu yang nomor 3, kemudian nanti jalankan query yang nomor 2. Bisa, Ray? Rian bisa? Kamu bisa? Oke, bisa ya. Tanda petiknya tuh salah. Insert into value. Oke. Nah, kita lanjut ke yang nomor 7, yaitu update ya. Sebelum kamu mencoba, kira-kira outputnya apa? Ada yang tahu? Iqbal?
Nomor 7. Kira-kira hasilnya query ini ngapain gitu? Dia akan update tabel 1, Pak. Oke. Kolom B itu berubah dari isinya nama saya. Oke. Yang mana kolom A itu bernilai 125. Oke, sebelumnya kolom B nilainya apa? Kalau sekarang? Kolom B 1 Pak. 0 ya. Nah, jadi yang 125 yang awalnya nilainya 0 di sini ya. Di nomor 3 kita tadi masukkan ya hanya kolom A saja. Nah, di nomor 7 kita update. Ya. Nah, kita update di nilai 125-nya. Ya, maka nilai kolom B-nya itu bakal berubah menjadi nama saya. Oke. Nah, yang terakhir ya, nomor 8 ya, delete from table 1 where kolom A sama dengan 125. Kira-kira ini udah tahu semua ya? Ya, ini digunakan untuk apa? Menghapus. Yang dihapus apa? Ya, baris dari table 1 yang mana kolom A-nya nilainya adalah 125. Oke, ya. Sip. Nah, terakhir ya, nanti silahkan tugasnya kamu kerjakan ya, kamu analisis 2 buah skrip yang telah saya sharekan di classroom kamu ya. Nah, di mana nanti kamu jelaskan perbedaannya dan lakukan insert pada data perpustakaan yang kemarin ya, jadi studi kasus kita ya. Jadi setiap tabelnya kamu insert minimal 5 baris ya. Nah, seperti biasa kalau untuk lakukan insert itu silahkan insert dulu di table yang tidak ada foreign key-nya ya, masih ingat ya? Nah, sama halnya dengan create table ya, kita create dulu di table yang tidak ada foreign key-nya dulu ya, baru nanti kita buat create atau kita create table yang ada foreign key-nya ya. Nah, terakhir sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ya, Tasya? Pak, itu kan di query nomor 5 ada insert buat beberapa data kan, Pak? Oke, yep. Apakah delete juga bisa dilakukan hal yang sama? Di mana? Delete itu kan insert buat masukin beberapa data. Ya, benar. Kalau delete boleh nggak beberapa data kayak gitu juga? Delete, delete dia pakai where, jadi kondisinya ya kan nggak bisa where-nya banyak tuh, ya. Tapi kalau baris spesifik ya itu bisa. Nah, jadi delete itu hanya menghapus 1 baris aja, kecuali kamu kalau pengen menghapus seluruhnya, ya seluruh barisnya dengan tujuannya atau dengan kolom referensinya primary key ya, karena primary key kan itu hanya 1 baris aja pasti gitu ya. Nah, tapi kamu pengen menghapus 3 baris sekalian Pak gitu ya. Nah, itu nanti ada query-nya lagi gitu ya. Atau kalau pengen menghapus seluruhnya ya dapat gunakan perintah drop. Ya, drop tuh. Nah, atau bisa Pak 3 baris sekalian, bisa pakai operator. Ya, operatornya apa? OR. Ya, jadi OR misalnya NIM-nya ya NIM sama dengan 123, OR NIM sama dengan 124, OR NIM sama dengan 125. Artinya kan dia terpenuhi gitu ya. Nah, jadi terpenuhi salah satunya maka dia bakal menghapus gitu ya. Nah, jadi itu bisa menghapus 3 baris atau beberapa baris sekalian, tapi tetap prinsipnya sebenarnya menghapus satu-satu. Ya, hanya saja kondisinya itu selalu true untuk ketiga nilai yang tadi. Ya, atau bisa nanti dengan menggunakan nested query. Ya, nanti kita bakal pelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, review terakhir ya sebelum kelasnya ditutup, kira-kira apa perbedaan insert dan update? Yap, Charles? Memasukkan data yang kosong. Oke, benar. Jadi dia menambah baris, kemudian Kalau update dia tuh melakukan update. ya, jadi tidak ada penambahan baris ya. Jadi hanya perubahan ya, itu ya perbedaannya. Jadi jangan bilang di sama antara update dan insert itu sama, berbeda ya. Jadi insert dia menambah baris, kemudian update dia itu merubah baris yang sudah ada. Ya. Nah, meskipun seluruh kolomnya nanti dirubah nilainya, gitu ya. Kan seluruhnya nilai baru, Pak. Ya, nilai baru gitu ya, tapi dia tidak menambah baris untuk update. Paham ya? Oke, ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya ya dengan pembahasan yang lebih mendalam nantinya tentang select gitu ya. Dan nanti kedepannya kita bakal bahas juga tuh ya nested query yang seperti ditanyakan sama Tasya tadi gitu ya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya, assessment nya nanti dikumpulkan sesuai dengan due date yang ada di classroomnya ya. Saya tutup dulu kelasnya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Demikianlah video pernyataan diri ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.